Suatu malam di daerah Dadap, engkau saksikan jurus silat nan sedap. Rasa penasaran pun datang mengendap. Akhirnya pesilat saling berhadap. Jurus milikmu tak berdaya, silat Ki Murhali yang berjaya. Engkau memohon penuh upaya, guna belajar jurus yang dikdaya. Terima kasih, Kong Haji Gojalih tercinta. Kami jaga warisanmu agar tetap rapi tertata. Panggil bapak gua sih lu. Iya, panggil. Awas sih lu. Kalau kau bisa silat, gua pukul ini tadi. Pak. Tadi saya habis didempal, Pak. Didempal sama siapa? Sama Ian. Lah emang lu lagi ngapain? Main bola. Kalau main bola pakai didempal, emang lagi lagu apa pada? Pak, ajarin saya beksi, Pak. Hah? Ajarin saya beksi. Duduk sini denger bapak lu ngomong. Lu main bola berantem sama si Aun. Sama Ian. Sama Ian. Iya. Ya. Begini, ini yang gua kagak demen. Ian itu kan juga ponakan gua. Emang apa pada berantem? Dia mainnya kasar, Pak. Nah, ini nih, yang gua maksud begini nih. Lu minta belajar beksi. Iya. Nah, maksudnya lu belajar beksi mau bakal berantem? Enggak. Nah, Buat itu ya. dengerin Bapak ngomong ya. Belajar beksi ya, ntar juga anak-anak pada belajar ya. Nah, lu ngikut deh latihan di situ belajar biar bener ya. Tujuannya itu buat olahraga supaya badan lu sehat, bukan bakal berantem. Paham? Paham. Ini berantemnya lagi sama si Ian. Ya, itu kan saudara lu. Iya, Pak. Jangan iya dengerin Bapak lu ngomong. Iya. Lagi kalau namanya ntar itu orang pada belajar tuh ya, belajar beksi, banyak yang pada belajar di situ. Lu dari dulu juga gue suruh belajar di situ. Nah, itu abis maghrib kan pada ke musola tuh mau maghrib, abis pada sembahyang maghrib, nah pada kumpul di situ, nah mulai dia belajar. Nah, begitu orang ajan Isya stop belajarnya, pada sembahyang Isya lagi, begitu ya. Jadi itu yang namanya walaupun lu belajar silat, kalau sembahyang mah lebih perlu lagi, paham? Paham, Pak. Ya. Nah lu dari masih kecil begini nih belajar kayak bapak lu dulu gitu, supaya ntar kalau lu udah pinter lu juga bisa ngajarin yang lain. Ini warisan, beksi ini warisan budaya Betawi yang jangan sampai hilang, paham lu? Paham, Pak. Iya. Masyarakat Betawi adalah etnis yang mencintai seni serta menjunjung tinggi nilai-nilai budayanya. Para seniman Betawi hingga kini terus berupaya menampilkan pertunjukan atau pegelaran seni dalam komunitas yang terbentuk dari kebiasaan kelompok itu. Sebagaimana Rafael Raga yang menjelaskan bahwa seni budaya merupakan hasil dan sebuah kebiasaan yang dilakukan oleh seseorang maupun kelompok yang nantinya menjadi ciri khasnya dalam kelompok tersebut. Di dalam hal ini, kelompok yang dimaksud adalah komunitas etnis masyarakat Betawi. Orang-orang Betawi yang sekarang dapat dikategorikan sebagai Betawi pinggir adalah pendukung dan pemelihara seni budaya asli Betawi. Mereka yang disebut Betawi pinggir memang secara faktual berada di pinggiran Jakarta. Namun, secara kebudayaan, mereka adalah orang-orang yang sudah tidak lagi berada di tengah kota karena terdesak oleh perkembangan pembangunan, termasuk juga dalam lingkungan besar budaya Betawi. Kampung besar kebudayaan Betawi tidak bisa lagi dibatasi oleh batas administratif DKI Jakarta, tetapi meluas hingga ke penjuru Jabodetabek. Merujuk fakta ini, bahwa salah satu hasil kebudayaan Betawi, silat beksi atau topeng belantek,
lahir dan besar di Petukangan, tetapi meluas hingga ke Tangerang, Tangerang Selatan, Depok, Bogor, hingga Bekasi, bahkan Karawang. Secara administratif, hasil seni dan budaya warga Betawi yang ada di Petukangan haruslah diakui juga merupakan kebudayaan besar Betawi dalam wilayah yang kini dibatasi menjadi Provinsi DKI Jakarta. Warga Petukangan telah berupaya untuk meneruskan cerita silat beksi dan topeng Blantek dengan cara terus mengajarkannya kepada generasi muda, baik di wilayah Petukangan sendiri maupun di luar Petukangan. Cerita-cerita yang diwariskan turun-temurun di Petukangan adalah bagian dari mewariskan cita-cita heroik dan kesatria, baik warga Petukangan secara khusus maupun sebagai warga Betawi pada umumnya. Pengakuan dari pemerintah DKI Jakarta memperkuat identitas kebudayaan daerah dan menjadi dasar secara resmi bahwa pemerintah DKI Jakarta ikut mendukung dan memfasilitasi warga dan upaya kemajuan kebudayaan warga Betawi. Upaya pelestarian dan pemajuan kebudayaan Betawi telah dilakukan oleh pemerintah pusat Republik Indonesia melalui institusi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan pemberian sertifikat pengakuan bahwa silat beksi di Petukangan merupakan warisan tak benda dari kebudayaan Betawi. Ya, sejarah Kampung Silat Beksi di Petukangan berawal dari Haji Gojali berguru ke daerah Dadap, Tangerang. Haji Gojali ke sana, dia berguru pada Li Cheng Ok. Akhirnya dia kembali ke Petukangan dan ada beberapa murid yang diajarkan di Petukangan, dan murid-muridnya ini pun adalah anak asli dari kampung Petukangan tersebut, yaitu Kong Haji Hasbullah, Kong Nur, Kong Simin, Kong Mandor Minggu. Dari mereka lah akhirnya berkembang pesat beksi di seantero Jabodetabek maupun se-Indonesia. Silat beksi bermula di sebuah kampung bernama Petukangan yang setelah tahun 1975 masuk dalam wilayah Provinsi DKI Jakarta yang sebelumnya masuk dalam wilayah Jawa Barat. Menurut Zainuddin HM, dalam bukunya 212, Asal-usul Jakarta Tempo Dulu, toponimi kampung Petukangan berasal dari banyaknya para buruh atau pekerja mebel yang mendiami dan beraktivitas di wilayah tersebut. Hal itu dikarenakan daerah tersebut yang dekat dengan wilayah Kebayoran, yang pada masa kolonial dikenal sebagai penghasil kayu bayur untuk dikirim ke kota Batavia. Kampung Petukangan yang termasuk wilayah Ommelanden atau luar tembok Batavia merupakan daerah yang begitu rawan dengan perlawanan rakyat akibat sistem tanah partikelir yang berlaku pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Haji Gojali yang merupakan warga asli Petukangan pun geram
dan belajar silat ke Kampung Dadap, Tangerang, yang juga wilayah daerah pesisir. Rian Biadillah dalam buku Silat Beksi dan tokoh-tokohnya di Petukangan menyebutkan bahwa sekitar tahun 1900 awal selesai berguru, ia mengenalkan hasil bergurunya kepada para muridnya, yang kini juga dikenal sebagai tokoh-tokoh pengkreasi dan pengembang awal Beksi. Mereka adalah Haji Gojali, Haji Hasbullah, Simin, M. Nur, dan Minggu. 5 orang tersebut merupakan tokoh lokal yang berjuang meraih dan mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia bersama para murid silat yang dimilikinya, dan hampir terlupakan dalam catatan sejarah. Haji Gojali sangat disegani masyarakat. Terlebih ia adalah anak seorang lurah ternama bernama Haji Gatong. Menurut penuturan Muali Midi, sesepuh masyarakat Petukangan, Haji Gojali pun diangkat sebagai lurah versi Republik sekitar tahun 1940-an, sehingga ia mampu mengordinir rakyat. Paling tidak dalam upaya mempertahankan daerah sekitar wilayahnya, terutama dalam hal kekecewaan sistem tanah partikelir dan maraknya perampokan. Kelima tokoh tersebut kemudian membuat strategi dengan mengajarkan ilmu silat yang dimiliki, dalam hal ini Beksi. Pada saat itu belum bernama Beksi. Sebagian orang Betawi tengah menyebutnya dengan istilah main pukulan. Sedangkan orang Betawi pinggir dan pesisir menyebutnya dengan istilah jurus. Banyak warga yang tertarik mempelajari, terutama hanya sekedar untuk menjaga diri sendiri dari ancaman. Beksi pertama adalah sebagai alat untuk meraih kemerdekaan. Intinya itu. Kita belajar Beksi tahun 1945 adalah untuk kemerdekaan. Berkembang lagi tahun 85, Beksi adalah sebagai alat tradisional budaya untuk berkembang. Dan berlanjut lagi kemari, Beksi sebagai olahraga untuk kesehatan, untuk jasmani. Semakin berkembang lagi, ternyata Beksi sebagai pemersatu kita semua pada hari ini. Kita sebenarnya dasarnya bukan silat, tapi kalau kita bicara dari dulunya adalah main pukul. Jadi kalau kita biasanya kalau kita lihat nih di belakang, pasti mainnya tangan doang. Itulah ciri khas kami. Dan satu ciri khas kami, kita jurusnya adalah satu, melumpuhkan dan mematikan. Itu. Bunyi rebana mengiringi alunan lagu siang itu. Semakin lama iramanya semakin cepat, sebelum akhirnya lambat laun iringan rebana mulai melambat. Dan pembacaan puisi tentang perjalanan pahlawan Beksi, Haji Gojali, menggema. Suatu malam di daerah Dadap, engkau saksikan jurus silat nan sedap. Rasa penasaran pun datang mengendap. Akhirnya pesilat saling berhadap. Jurus milikmu tak berdaya, silat Kimur Hali yang berjaya. Engkau memohon penuh upaya,
guna belajar jurus yang dikdaya. Dalam puisi berjudul Hikayat Haji Gojali ini, tersurat perjalanan panjang mengembangkan silat beksi. Haji Gojali lahir di tengah kekacauan agresi militer Belanda. Bergerak dalam laskar rakyat, ia bersama anggotanya bergerak memberantas para penjajah tanah Petukangan sebagai saksi perkembangan silat beksi, menginisiasi awal mula berdirinya yayasan ini. Sehingga dirimu bisa bermanfaat untuk masyarakat. Habis baca manakib, kita udah berserahkan diri kita kepada Yang Maha Kuasa atas jasa-jasa Kong Haji Gojali. Sekarang yuk sama-sama kita mendoakan beliau, mudah-mudahan ilmu-ilmu beliau ini dapat bermanfaat, bisa menjadi amal jariah, bahkan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi beliau. Ayo sama-sama, hati-hati, yuk masuk. Ayo Peri, ini ilah. Pelan-pelan aja sini. Terima kasih Ustadz Muhajir setelah memimpin doa pada ziarah makom, yang memang ziarah makom ini kita selenggarakan. Inilah bagian dari rutinitas ziarah, salah satu dari 5 makam pahlawan beksi di Kampung Silat Petukangan. Biasanya setelah berziarah, mereka berlatih di lapangan belakang markas YPSP atau di lokasi Erpetra Bhinneka yang lokasinya mendukung dan tidak jauh dari lokasi sanggar. Jadikan Haji Gojali ini sebagai panutan atau contoh, sehingga kita dalam belajar terus semangat. Bagaimana kita mengembangkan silat beksi yang sudah menjadi warisan budaya tak benda Provinsi DKI Jakarta dan menjadi warisan budaya dunia oleh UNESCO. Terima kasih. Ayo. Beksi sudah berkembang sampai ke internasional, ke luar negeri. Dan pada akhirnya kampung beksi Petukangan mendapatkan sebuah sertifikat, yaitu berupa warisan budaya tak benda dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang ditandatangani oleh waktu itu menterinya Bapak Anies Baswedan. Dan dari situlah kita mulai bergerak pada tahun 85 mengembangkan beksi sebagai warisan budaya tak benda di tanah Petukangan ini. Semakin kemari ternyata banyak berkembang beksi-beksi yang memang lahir dari tangan-tangan para guru besar tersebut. Salah satu bela diri yang memadukan budaya asli Indonesia dengan budaya Tionghoa adalah silat beksi. Seni bela diri ini merupakan ilmu bela diri yang mencampurkan antara seni, keindahan, ketepatan, kekuatan, kecepatan, dan kedinamisan dalam gerakan serta pukulan. Kata beksi diambil dari kata bek yang artinya pertahanan dalam bahasa Belanda. Sedangkan si artinya merupakan 4 dari bahasa Tiongkok. Dan bila diartikan secara kata keseluruhan, maksud kata beksi adalah pertahanan dari 4 penjuru. Silat beksi memiliki banyak jurus gerakan yang ampuh mengalahkan lawannya. Keunikan dari mempelajari silat beksi ini, para murid sebelum mempelajari jurus-jurus silatnya, harus memulainya dengan kegiatan bertawasul disertai zikir tahlil sambil memohon doa pada Allah agar diberi kemudahan, kekuatan, ketabahan, dan kesabaran. Adu jurus merupakan hal biasa dalam dunia main pukulan Betawi. Demikian, sesama perguruan atau padepokan silat beksi biasa unjuk gigi atau adu kekuatan. Alih-alih mengikuti jejak tersebut, yayasan ini memilih mengorek kembali perjalanan tokoh beksi yang terselip dalam lipatan sejarah. Ya, mereka mendokumentasi dan meneliti silat beksi di Petukangan.
Seni bela diri ini merupakan warisan tak berbentuk yang patutnya dilestarikan anak-anak muda saat ini. Seperti yang dilakukan Yayasan Kampung Silat Petukangan atau YKSP yang bermarkas di Ciledug Raya nomor 46, Gang Durian 1 atau 2, RT 6 RW 8, Kelurahan Petukangan Utara, Kecamatan Pesanggerahan, Jakarta Selatan, terus melestarikan seni bela diri silat beksi. Bang, Ya. udah sampai nih. Oh, jadi kita udah sampai. Udah sampai. Kalau gitu, ayo kita assalamualaikum. Seni budaya palang pintu Betawi saat ini sudah bukan barang baru lagi bagi masyarakat kota Jakarta. Keberadaan grup palang pintu pun ibarat alang-alang di musim hujan. Banyak sampai tak terhitung jumlahnya. Hampir di setiap kampung ada. Kini setiap perhelatan menggunakan jasa seni budaya palang pintu. Bukan hanya di acara perkawinan saja, tapi hampir di setiap acara menggunakan seni budaya palang pintu. Entah itu acara formal hingga semi formal. Alhasil, sebuah acara yang terselenggara di masyarakat kota Jakarta sudah mulai menggunakan seni budaya palang pintu. Seperti sunatan, nuju bulanan, tablik akbar, sampai mauludan dan masih banyak lagi. Mungkin hanya acara kelahiran dan kematian saja yang tidak memakai seni budaya palang pintu. Fenomena keberadaannya ibarat seorang pelipur yang sedang naik daun, bahwa setiap acara seni budaya, palang pintu itu ada. Sebuah tradisi yang tetap mempesona di tengah derasnya arus modernitas zaman. Boleh masuk kemari, tapi ada syaratnya. Oh, kalau mau masuk kemari Ada syaratnya, Bang. apa syaratnya? Begini, Bang. Kalau bikin sate daging ditusuk, Iya. pepes peda enak rasanya. Maksudnya? Kalau rombongan mau masuk, adepin dulu palang dadanya. Begitu baru, Pak. Jadi ada palang dadanya. Iya. Bang, kalau ikan peda enak rasanya, lebih enak udang kita bikin bakwan. Maksudnya? Kalau abang udah siapin palang dadanya, saya udah siapin orang yang bakal ngelawan. Mana gue lihat? Nih, Lu berani? Lu berani? Lawan! bang ke pasar beli kantre. Iya. Harganya 25 jigo. Iya. Bang kenalin gue si Pere, yang udah terkenal ya bang, mau apa lu? Iya, iya. Bang, kalau kantre harganya 25 jigo, makanya nih masa kerupuk. Kalau lu baru terkenal jago. Nih, gua kagak bakal. Kalian katakan. Kagak. Tuh bang. Iya terus. Terus. Wah. Udah. Tuh bang. Enggak yang kecil, enggak yang muda, enggak yang tua. Gua udah menang bang. Emang Iya, anak-anak ini semua. tapi ini palang dadanya belum ada yang ngalahin. Maksudnya? Lah, itu makanya yang jatuh anak buah gua. Ah, terus? Nah, kalau gua kan masih gagah. Oh, sekarang kalau emang lu lawannya, gua yang bakal tandingannya. Jadi lu berani? Siap. Lu berani ngelawan? Berani. Ya berani dia. Lawan. Berani. Jagoan. Nggak bakalan takut. Lo jagoan, belum ngapa-ngapa udah nangis. Buset. Coba pukul. Nih tuh. Ya, tuh. Ya, hajar. Ya, tet. Tuh. Udah. Wali kota suruh masuk. Wali kota suruh masuk. Wali kota suruh masuk. Ayo,